coronavirus outbreak. Positive for coronavirus. 200.000. Topped 3 million with the highest number in America. Halo semua, kita dari kelompok 7. Di sini kita akan membahas bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kesadaran akan protokol kesehatan di masyarakat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas dulu mengenai virus corona. Coronavirus atau yang biasa dikenal dengan COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, pneumonia akut, bahkan kematian. Virus ini pertama kali ditemukan tanggal 17 November 2019 di Wuhan dan diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dan tidak lazim dikonsumsi manusia. COVID-19 ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Laju penyebaran virus corona mencapai ribuan kasus perharinya. Hingga pertanggal 1 Juli 2021, jumlah kasus sudah mencapai 1,82 juta jiwa dan lebih dari 50.000 orang meninggal dunia. Untuk meminimalisir persebaran virus corona, pemerintah Indonesia telah menetapkan protokol kesehatan yang biasa dikenal dengan sebutan 5M. 5M ini terdiri dari mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Namun, sayangnya penerapan 5M ini belum disiplin. Masih banyak masyarakat yang menyepelekan protokol kesehatan. Menurut pengamat sosial dari Universitas Indonesia, kurang taatnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan disebabkan 4 hal, yaitu pertama adalah tidak punya pengetahuan tentang COVID, kedua, tidak punya pengalaman, dan ketiga, penglihatan. Berbeda dengan demam berdarah, campak, dan malaria yang mana semua orang tahu tentang penyakit itu dan punya pengalaman baik untuk dirinya sendiri, saudara, atau koleganya, masyarakat tidak melihat secara langsung seberapa berbahaya COVID-19 karena yang disodorkan berupa angka dan ucapan. Terakhir adalah faktor penyebaran berita bohong yang viral di media sosial mengatakan virus corona adalah konspirasi, senjata biologis, ulah kelompok, dan ras tertentu. Keempat alasan ini yang membuat masyarakat tidak taat protokol kesehatan. Alasan keempat, dampak yang terjadi ketika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Ketidakpatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan sangatlah berpengaruh pada persebaran COVID di Indonesia karena masyarakat yang tidak patuh akan meninggikan risiko tertular COVID. Penambahan kasus berdampak langsung pada peningkatan okupansi rumah sakit yang juga mempengaruhi para tenaga kesehatan. Para tenaga medis yang menjalankan tugas merupakan garda terdepan dalam menangani pandemi corona ini. Per 28 Februari 2021, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau yang disingkat dengan PBIDI memaparkan lebih dari 718 tenaga kesehatan telah dinyatakan gugur akibat COVID-19 ini. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Sebenarnya, pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tepatnya pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, kita telah mendapat jawaban untuk masalah pandemi ini. Dengan kita menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dengan kita bersatu bersama disiplin, mematuhi protokol kesehatan, dan saling menjaga satu sama lain, kita akan lebih mudah keluar dari pandemi ini. Oleh karena itu, disiplin akan protokol kesehatan amatlah penting di era pandemi ini. Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan beragam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Mulai dari membuat buku peraturan protokol kesehatan, gerakan pembagian masker, hingga penegakan hukum yang diikuti sanksi sosial apabila dilanggar sesuai dengan local wisdom di daerah masing-masing, seperti membersihkan jalan, push up, menyanyikan lagu di Indonesia Raya,
ataupun sanksi administratif lainnya. Kita juga bisa berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan prokes. Salah satunya adalah dengan cara sosialisasi dan memberikan informasi mengenai protokol kesehatan, serta menginformasikan bahwa taat prokes sama saja dengan membantu Indonesia cepat pulih dari pandemi ini. Pemberian informasi dapat kita lakukan melalui platform sosial media dengan semenarik mungkin. Ikut andil menjadi contoh yang baik dalam menerapkan prokes juga bisa kita lakukan. Saling mengingatkan demi menjaga antar sesama akan sangat berpengaruh besar dalam mengatasi persebaran virus di era pandemi ini. Oleh karena itu, ayo kita lakukan 5M demi menjaga Indonesia.